Shalom, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Sapa Pagi. Sapa Pagi hari ini mempunyai tema menjadi saluran berkat. Dasar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatkah kita akan kisah Tabita, atau di dalam bahasa Yunaninya disebut Dorcas. Tabita atau Dorcas merasa iba melihat janda di masa itu yang hidup dalam keadaan kekurangan. Sehingga Tabita atau Dorcas membuatkan baju untuk mereka. Pada suatu saat Tabita atau Dorcas ini sedang sakit dan meninggal dunia. Para janda-janda yang pernah ditolongnya membawa pakaian yang sudah dibuatkan Dorcas kepada Petrus dan menceritakan kebaikan-kebaikan dari Dorcas. Kemudian Petrus merasa iba dan dengan kuasa dari Tuhan, Petrus membangkitkan Dorcas untuk hidup kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui cerita ini, jelaslah bahwa siapa yang menabur benih kasih dan kebaikan akan menuai kasih dan kebaikan di kemudian hari. Inilah makna menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama adalah kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Salurkan kepada orang lain. Ada berbagai macam berkat Tuhan yang sudah dianugerahkan pada kita, baik berupa materi, talenta, tenaga, pekerjaan, kesehatan, dan semua berkat-berkat lain yang meliputi di dalam semua segi kehidupan kita. Tahukah saudaraku, dengan membagi berkat, maka kita akan yang pertama mewujudkan keseimbangan, seperti tertulis di dalam 2 Korintus 47 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dengan saling memberi, tidak akan ada yang merasa kekurangan atau kelebihan. Hal ini akan mengikis kesombongan bagi yang berlimpah berkat dan juga ketidakpercayaan diri bagi yang merasa tidak bergelimang berkat. Sehingga akan terjadi hubungan yang penuh kasih tanpa membeda-bedakan status, kemampuan, dan kekayaan. Dengan memberi berkat, yang kedua kita bisa membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Tertulis di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ibarat kita mempunyai gelas air yang sudah terisi. Kita ingin gelas air itu terisi dan terisi lagi. Tetapi sang sumber berkat atau Allah sendiri tidak mengisinya di dalam gelas kita, karena gelas kita sudah ada isinya. Namun pada saat kita memberikan air kepada dan membagi air di dalam gelas itu kepada sesama kita yang membutuhkan, maka gelas kita akan berkurang. Namun sang pemberi berkat atau Allah sendiri akan mencurahkan berkat-berkatnya, sehingga gelas kita yang sudah berkurang akan terisi dan terisi penuh
hingga berlimpah. Kisah ini juga pernah terjadi pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, orang yang memberikan cuman 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan memberkatinya. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan kenyang. Bahkan sisa 12 bakul banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah merasa kurang atau khawatir di dalam menyalurkan berkat Tuhan. Karena justru jika kita memberi, itu akan membuka pintu-pintu berkat. Berkat yang lain yang lebih besar kepada kita. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan menjadikan kita rugi. Di dalam memberi, hendaklah kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebaiknya kita memberi kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Mengapa? Karena bila orang itu tidak mampu membalasnya, maka Bapamu yang di surga, Tuhan sendiri akan membalasnya lebih banyak daripada yang kita berikan. Saudara dikasih Tuhan, jadilah pribadi tangan di atas, memberi dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, sehingga orang lain bisa merasakan manfaat dari pemberian ataupun pertolongan kita, sehingga mereka bisa melihat bahwa ada Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan hal tersebut, orang tersebut akan memuliakan dan melihat Allah, serta memuliakan Bapa kita yang di surga. Yang kedua, tidak menunda memberikan bantuan. Seperti di dalam tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa belum bisa memberi untuk saat ini. Dan kita akan berpikiran bahwa nanti saja kita akan memberi kalau dana kita sudah berkecukupan. Nanti saja kita akan memberi kalau masalah-masalah kita sudah selesai. Nanti saja kita memberi kalau sudah pensiun atau sewaktu anak-anak sudah besar, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak alasan yang kita pakai atau ada pada kita pada waktu kita akan memberi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa kita bisa menjadi saluran berkat dengan apa yang ada pada kita saat ini. Bisa melalui waktu, tenaga, keahlian, dan materi, tanpa melakukannya nanti. Kita tidak tahu bahwa di hari depan apakah kita akan tetap sehat, ataupun apakah kita akan tetap mampu memberi ataupun mempunyai kelebihan. Berikanlah apa yang ada pada kita, selagi kita mampu memberinya kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Di dalam kehidupan ini, Tuhan menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Tidak peduli sekaya apapun diri kita, orang hanya akan mengingat kemurahan hati kita. Tidak peduli seberapa pintar kita di dalam kehidupan ini, tetapi orang hanya akan melihat ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Tidak peduli kita mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi, orang akan mengingat jejak dan teladan di dalam hidup kita. Tidak peduli kita menjadi orang sehebat apapun,
Orang hanya akan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, kekayaan, kehebatan, kedudukan, jabatan, dan kepintaran semuanya mudah dilupakan oleh orang. Tetapi kebaikan, kemurahan, dan teladan hidup akan selalu diingat oleh orang-orang yang pernah kita tolong. Siapa yang memberikan jalan hidup bagi orang banyak, maka senantiasa indah kelak dia terus dikenang. Kita perlu mengingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, bukan berasal dari jerih payah atau usaha kita. Tuhan ingin kita menggunakan apa yang dianugerahkan Tuhan bukan untuk kita sendiri, melainkan untuk menolong dan memberikan kepada sesama. Dengan kata lain, rezeki bukan milik kita sendiri, melainkan titipan untuk banyak orang dan untuk pekerjaan Tuhan di gereja maupun di mana saja kita ditempatkan. Alangkah indahnya jika kita semua memiliki pemahaman bahwa memberi bukanlah suatu kewajiban, tetapi memberi adalah suatu kebiasaan. Saat kita membiarkan diri kita menjadi saluran berkat dan kesaksian hidup, Tuhan akan menambahkan berkat-berkat-Nya yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, ditinggikan, dikuduskanlah nama-Mu. Ya Tuhan, kami sudah belajar bagaimana harus memberi, bagaimana harus merasakan kekurangan dari sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mempunyai hati untuk memberi dan berbagi. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan anugerahkan kepada kami kemurahan hati dan kelapangan untuk bisa berbagi dan memberi dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapa pagi kita di dalam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.